Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Rise Fun Time Rise and Shine. Seperti semangat pagi. 2012, sebuah perubahan besar terjadi di industri anime. Sword Art Online, sebuah anime isekai yang membuat banyak dari kita mulai menonton anime dan jadi wibu. I've been learning Japanese on Rosetta Stone for like 5 weeks now. Seburuk apapun animenya, aku akuin, Sword Art Online adalah salah satu anime yang bikin aku jadi wibu sekarang, selain Dragon Ball, Naruto, sama Hitman Reborn. Sword Art Online bagi para pemula di dunia anime memang terasa refreshing atau bahkan mind-blowing. Pasalnya, bagaimana anime ini memerankan suatu hal yang nyata pada kita, yaitu MMORPG, itu cukup unik. Tapi apakah kalian tahu, sebelum SAO, ada sebuah franchise yang sangat ambisius yang mencoba membuat game online sebagai latar utamanya? Pada tahun 2002, Mashimo Koichi, Ito Kazunori, dan juga Sadamoto Yoshiyuki, tiga tokoh legendaris di dunia anime ini membuat sebuah proyek multimedia berjudul .hack. Proyek ini dimulai dengan sebuah anime di bulan April dan video game di bulan Juni. Kesuksesan seri ini terus berlangsung hingga membuahkan banyak sekali karya, mulai dari anime, manga, video game, dan juga novel. Di kesempatan kali ini aku bakal bahas gimana seri ini dimulai. Ini dia .hack Sign. .hack menceritakan sebuah kehidupan di permainan VR MMORPG bernama Suatu ketika, Tsukasa, seorang Wave Master, bertemu dengan sebuah karakter misterius berwujud kucing. Karena dianggap sebagai anomali, Guild Crimson Knight yang berperan sebagai dalam tanda kutip polisi di game ini, mencari tahu keberadaan kucing ini. Mengetahui Tsukasa pernah berinteraksi dengannya, mereka mencoba menanyakan hal itu padanya. Tsukasa adalah orang yang tidak terlalu pandai dalam mengucapkan apa yang ada di pikirannya. Begitu para Crimson Knight mendekatinya, ia akan segera kabur. Terbesit sebuah pikiran untuk kabur dengan lockout dari MMORPG ini, tetapi ternyata ia tidak bisa melakukannya. Kini ia sadar, ia terjebak dalam game tersebut. Mungkin selamanya. Premis ini bikin kalian ingat suatu dari anime lain ya? Sebagai anime isekai, .hack Sign adalah yang pertama kalinya membuat dunia virtual, khususnya MMORPG, sebagai latar tempat utamanya. Roughly speaking, SAO menjiplak tema ini dan melahirkan banyak tema isekai sejenis di kemudian hari. Tapi kita sekarang nggak pengen ngejelekin SAO, melainkan bahas bagaimana .hack Sign ini sebagai avant-garde dari isekai video game. Dari hal yang jelas terlebih dahulu, .hack Sign bukanlah anime action. Aku ulangin lagi, .hack Sign bukanlah anime action. Anime ini lebih cocok dikatakan bergenre misteri. Bahkan kita bisa lihat sendiri dari keseluruhan, action yang disajikan anime ini cuma kira-kira 10%-nya lah dari keseluruhannya ya. Kebanyakan isinya adalah gimana tiap karakter berperilaku dan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Anime ini lebih kepada politik, pengembangan diri, filsafat, dan hal-hal lain sejenisnya. Ini sungguh berbeda dengan bagaimana Sword Art Online dengan setting yang persis menyajikan ceritanya kepada penonton. Jika kita bandingkan kepada akarnya, Sword Art Online mencoba menjadi sebuah media yang dapat digunakan penontonnya sebagai escapism. Dengan SAO, kita berpikir bagaimana kita dapat menikmati dunia, menghindari apa yang menjadi kesulitan di dunia kita, dan fokus kepada hal-hal yang indah dan nyaman untuk kita nikmati. Escapism adalah hal yang lumrah untuk dilakukan melalui video game, terutama MMORPG. Dunia virtual bukanlah dunia nyata. Kita bisa menjadi siapa saja di sana. Kita tidak perlu mengingat siapa kita di dunia nyata. Kita bebas untuk melakukan apa saja. SAO menjadikan dunia virtual sebagai tempat hidup, membuat hal ini prioritas nomor 1 dan mengesampingkan dunia nyata. Sedangkan desain, kita menyadari bahwa dunia tersebut memang terpisah. Meskipun merupakan dunia yang indah, kita tidak boleh terlena hingga melupakan dunia nyata di mana keputusan kita memiliki konsekuensi masing-masing. Bisa dibilang, daripada menjadi escapism, Sign membahas apa yang membuat seorang memerlukan sebuah media escapism. Sign menyentuh topik-topik yang sangat sensitif dengan baik. Anxiety, insecurity, depression. Semua karakter di anime ini memiliki komplikasi masalah masing-masing di hidupnya, dan mereka mencoba yang terbaik untuk merubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Sebagai sebuah media storytelling, Sign berhasil melakukan show not tell, sebuah aspek penting yang sudah jarang dilakukan di anime-anime baru zaman now. Bagaimana Sign memberitahu penonton tentang plot yang ada, benar-benar cuma ngasih informasi dengan tindakan yang dilakukan oleh karakter,
juga world building yang ada di dalamnya. Bukan cuman karakternya yang ngejelasin tiba-tiba, aku melakukan A agar B. Tapi nuntut penontonnya buat mikir dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Juga berasumsi apa dampaknya ke depan. Model naratif seperti ini yang sangat dibutuhkan di sebuah cerita misteri, di mana tiap detik akan timbul makin banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita, hingga cerita akan diakhiri dengan sebuah revelasi yang satisfying. Ini juga menjadi aspek yang berbeda dengan isekai kebanyakan di zaman sekarang. Di isekai modern, kemampuan protagonis yang OP digunakan untuk memberi kepuasan pada penonton saat mereka mengalahkan penjahat di cerita tersebut. Ngomong-ngomong soal penjahat, Sain tidak punya villain yang kasat mata, secara harfiah maupun secara simbolis. Konflik di sini lebih kepada interaksi setiap karakter, bagaimana idealisme dan tujuan mereka bertolak belakang satu sama lain, dan bagaimana mereka jalan maju untuk menyelesaikannya tanpa harus melarikan diri. Show Not Tell juga menjadi device yang sangat baik untuk melakukan world building. Awalnya kita nggak tahu apa-apa soal Zawardo, tapi karena kita ngelihat gimana karakter-karakternya berinteraksi dengan dunia itu, kalau kita pakai otak kita, hal-hal yang awalnya kita gak paham, keregister jadi common sense di otak kita, tanpa perlu dijelasin secara eksplisit. Seluruh cerita desain juga open-ended. Meskipun kita tahu gimana akhir dari ceritanya, ada banyak hal yang nggak terlalu penting di main plot, tapi ngestak di kepala kita dan membuat kita berpikir apa sebenarnya hal itu. Selain bikin seri ini jadi gak mudah buat keluar dari pikiran kita, hal ini menjadi sebuah setup yang baik bagi sebuah seri yang direncanakan menjadi sangat besar di masa depan. Gimana? Udah tertarik belum? Perlu ku bilang dulu, layaknya anime avant-garde pada umumnya, Dot Hack Sign bukan untuk semua orang. Di awal, pacing Dot Hack Sign sangat lambat, ditambah dengan banyaknya pertanyaan yang muncul setiap detiknya. Ini ngerasa kayak endurance test banget buat ditonton. Tapi begitu kita mencoba masuk ke dalam Zawardo, no pun intended, semua hal menjadi lebih menarik dan kita bisa menikmatinya dengan baik. Selain itu, struktur plot anime yang berbeda dengan biasanya juga bisa menjadi gatekeeper bagi penikmat anime-anime mainstream di zaman ini. Kita juga perlu menggarisbawahi kalau anime ini dibuat tahun 2002, di mana semua orang masih belum memahami betul bagaimana cara internet bekerja. Di tahun itu, banyak banget hoax beredar dan dipercayai oleh masyarakat. Bagaimana mitos dalam game dipercayai, dan juga hal-hal lain sebagainya. Ini membuat setting Sign menarik dan sesuai pada masanya. Tetapi, karena banyak hal yang tidak kita ketahui di masa itu dan kita sadari di hari ini, mungkin ada beberapa pengetahuan yang sudah kita ketahui yang harus kita buang sesaat untuk menikmati anime ini. Seperti bagaimana yang dimaksudkan oleh produsernya di zaman itu. Segala hal menarik yang kusebut di Dot Hack Sign tidak tanpa kelemahan. Meskipun karakter desain dari anime ini menarik, animasi yang disajikan tidak bisa dibilang menua dengan baik. Kadang kepala dan badan karakternya mencong-mencong dan seringkali kita lihat mata karakter rada-rada juling di beberapa bagian. Meski gitu jangan khawatir imersi kalian saat menonton Sign jadi berkurang karena adanya animasi yang berantakan. Seperti karya Masimo Koichi yang lain, sound direction dari Sign gak bisa ditandingin. Sign membuat semua musik dimainkan di saat yang tepat di setiap momennya. Ditambah lagi soundtrack ini enak didengar, membuat Sign sebagai anime yang atmosfernya sangat kerasa. Satu hal lain yang jadi kelemahan dari Sign adalah bagaimana sebagian misteri ini dipecahkan. Emang beberapa misterinya dipecahkan dengan perlahan dan dengan cara yang memuaskan. Tapi ada satu saat di mana ada penambahan satu karakter yang tiba-tiba tanpa membuat kita paham terhadap karakter tersebut, yang karakter ini tiba-tiba tahu gimana jalan menyelesaikan masalah itu gitu. Ini rada bikin annoying ya di sebuah misteri anime. Tapi selain itu anime ini worth it banget buat dinikmati dari awal hingga endingnya. Berada di series yang sangat besar, Sign juga menghadirkan beberapa easter egg dan relasi dengan franchise Dot Hack yang lain. Khususnya installment video game PS2-nya, Infection, Mutation, Outbreak, dan Quarantine. Ya, bahkan ini anime sebenarnya prequel dari 4 game tersebut. Jadi, kalau kalian pengen tahu kelanjutannya, jangan lupa mainin gamenya. Aku janji bakal nge-cover Dot Hack Infection kalau ada waktu di channel ini. Mengingat game itu adalah salah satu game yang sering kumainin di masa kecilku dulu. Apakah anime ini aku rekomendasiin buat kalian? Iya banget. Tapi inget, anime ini bukan buat semua orang. Hell, bahkan seri ini juga bukan buat semua orang. Tapi
bagaimana produsernya mendeliver sebuah cerita yang engaging dan terus nempel di kepalaku, Hexine udah menduduki anime of all time favorite anime buatku. Gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya, kalau nggak suka jangan di like, tapi kasih masukan apa yang harus dilakukan ke depannya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update channel, dan kalau mau bantu komunitas kita lebih baik lagi, bisa donasi sedikit ke traktir.id/ribery. Selamat pagi.